Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Echa Fitriana, Muhammad Aditya Handaka, Mayang Wulansari, Dava Syafiq, dan Doni Haidil. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Personality Factors. Personality atau kepribadian, yaitu jumlah total cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian mengidentifikasi karakter yang menggambarkan perilaku individu, termasuk pemalu, agresif, tunduk, malas, ambisius, setia, dan penakut. Hal tersebut disebut dengan ciri-ciri kepribadian. Personality determinant. Kepribadian mencerminkan keturunan dan lingkungan. Keturunan mengacu pada faktor-faktor pada saat pembuahan oleh susunan genetik, fisiologi, dan psikologi bawaan orang tua kandung. Kepribadian lebih berubah pada masa remaja dan lebih stabil pada saat dewasa. Klasifikasi dari The Myers-Briggs Type Indicator or MBTI. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Extrovert adalah pribadi yang ramah, mudah bergaul dan tegas. Sedangkan introvert adalah pribadi yang pendiam dan pemalu. Yang kedua ada sensing versus intuitive. Sensing ini tipe penginderaan praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan, dan mereka fokus pada detail. Intuitif bergantung pada proses bawah sadar dan melihat gambaran besar. Yang ketiga ada thinking versus feeling. Thinking adalah tipe berpikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani suatu masalah. Untuk feeling sendiri adalah tipe perasaan bergantung pada nilai dan emosi pribadi mereka. Yang terakhir ada judging versus perceiving. Tipe judging adalah tipe yang menilai, menginginkan kontrol, dan lebih menyukai keteraturan dan struktur. Sedangkan perceiving atau tipe persepsi bersifat fleksibel dan spontan. Selanjutnya masuk ke The Big Five model. Yang pertama ada conscientiousness atau kesadaran. Kepribadian yang menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan terorganisir. Yang kedua ada emotional stability atau stabilitas emosional. Kepribadian yang mencirikan tentang seseorang yang tenang, percaya diri, cenderung bersikap positif, juga kebalikannya. Bersikap negatif, gugup, tertekan, serta cemas. Lalu yang ketiga ada extraversion atau ekstraversi. Kepribadian deskripsi seseorang yang mudah bergaul, suka berteman, dan tegas. Lalu ada openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Kepribadian yang mencirikan seseorang dalam hal imajinasi, kepekaan, dan rasa ingin tahu. Lalu yang terakhir ada agreeableness atau kesesuaian. Kepribadian yang menggambarkan seseorang yang baik serta kooperatif. Other personality traits atau ciri kepribadian yang lainnya. Ada 3 macam, yaitu core self-evaluation, Machiavellianism, dan narcissism. Untuk core self-evaluation, yaitu orang dengan inti positif menyukai diri mereka sendiri dan melihat diri mereka mampu dan efektif bekerja di tempat kerja. Lalu untuk Machiavellianism adalah cenderung pragmatis, jauh secara emosional dan percaya tujuan keadilan yang berarti. Lalu narcissism, seseorang dengan pandangan diri yang muluk-muluk, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa arogan. Others personality attribute relevant to organizational behavior, yaitu ada 3. Yang pertama adalah
Core Self-Evaluation atau CSE, yang kedua adalah Self-Monitoring, yang ketiga adalah Proactive Personality. Yang pertama adalah evaluasi diri atau CSE adalah kesimpulan mendasar yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai pribadi. CSE berhubungan dengan kepuasan kerja, lebih suka banyak tantangan dalam pekerjaan, lebih berkomitmen pada tujuan mereka dan berusaha untuk mencapainya. Yang kedua adalah self-monitoring atau yang biasa disebut dengan pemantauan diri. Di sini adalah sifat kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Yang ketiga adalah proactive personality atau yang biasa disebut dengan kepribadian proaktif adalah orang yang mengidentifikasikan kesempatan, tunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya adalah values atau keyakinan dasar bahwa mode perilaku atau keadaan akhir keberadaan tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada cara perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan atau sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengatur value? Seorang peneliti Milton Rockich berpendapat bahwa kita dapat memisahkan value menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah terminal values adalah mengacu pada hasil akhir yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dicapai seseorang selama hidupnya. Yang kedua adalah instrumental values, yaitu mengacu pada perilaku yang lebih disukai. Linking an individual's personality and values to the workplace. Yang pertama, personality job fit theory. Sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan kerja menentukan kepuasan dan pergantian. Berikut adalah tabel 6 jenis karakteristik kepribadian dan contoh pekerjaannya. Yang kedua, person organization fit. Sebuah teori yang membuat orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang cocok dengan nilainya, dan pergi jika tidak ada kompatibilitas. Yang selanjutnya, Hofge's Framework for Assessing Culture. Ada 5 faktor. Yang pertama, power distance, atau sama disebut dengan jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menggambarkan sejauh mana orang-orang di suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak merata. Yang selanjutnya, individualism versus collectivism. Individualisme adalah sejauh mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota kelompok dan percaya pada hak individu di atas segalanya. Kolektivitisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang mengharapkan orang lain dalam kelompok di mana mereka menjadi bagian untuk menjaga dan melindungi kelompok mereka. Dalam OB, kami cenderung merujuk pada istilah dalam kerangka negara atau budaya individualis dan kolektivis. Untuk yang ketiga, masculinity versus femininity. Masculinity atau kejantanan adalah sejauh mana budaya mendukung peran masculinity tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kontrol yang bertentangan dengan melihat laki-laki dan perempuan setara. Peringkat maskulinitas yang tinggi menunjukkan budaya memiliki peran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Dengan laki-laki mendominasi masyarakat gitu. Kewanitaan atau femininity adalah budaya melihat sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki dalam segala hal. Untuk yang keempat faktornya, uncertainty avoidance, yaitu sejauh mana orang-orang di suatu negara lebih suka situasi terstruktur daripada situasi tidak terstruktur. Mendefinisikan mereka penghindaran ketidakpastian gitu.
uncertainty avoidance bisa disebut juga penghindaran ketidakpastian gitu. Dalam budaya yang mendapatkan skor tinggi pada penghindaran ketidakpastian, orang-orang mengalami peningkatan kecemasan tentang ketidakpastian dan ambiguitas dan menggunakan hukum dan kontrol untuk mengurangi ketidakpastian. Untuk faktor yang kelima, long term versus short term orientation. Tipologi ini mengukur pengabdian masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat ke masa depan dan menghargai penghematan, ketekunan, dan tradisi. Di sebuah orientasi jangka pendek, orang-orang menghargai di sini dan sekarang. Mereka juga lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai halangan untuk berubah. Globe Framework Assessing Culture. Tim Globe mengidentifikasikan 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Beberapa dimensi seperti jarak kekuasaan, individualisme atau kolektivisme, penghindaran ketidakpastian, diferensiasi, gender, mirip dengan dimensi Hofstede gitu. Perbedaan utama adalah bahwa kerangka kerja Globe menambahkan dimensi seperti orientasi manusiawi, sejauh mana masyarakat memberi penghargaan kepada individu karena bersikap altruistik, murah hati dan baik kepada orang lain, dan orientasi kinerja, sejauh mana masyarakat mendorong dan memberi penghargaan kepada anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja keunggulan. Kepribadian penting bagi organizational behavior. Setiap sifat memiliki kelebihan dan kekurangan untuk perilaku kerja. Kepribadian dapat membantu kita memahami mengapa orang bertindak, berpikir, dan merasakan seperti yang kita lakukan. Demikian penjelasan dari kelompok 5 tentang personality factor. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. And don't forget to like this video. Thank you. Bye-bye.